Oke. Lakukan pembebasan jalan nafas dan pemberian oksigen dengan alat-alat dan metode yang tepat. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam untuk seluruh rekan teman sejawat di tanah air. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan skill airway breathing management. Pada kasus kegawat daruratan, penyebab kematian paling cepat adalah obstruksi atau sumbatan di jalan nafas. Pada bahasan kali ini saya akan membahas bagaimana kita membebaskan jalan nafas yang baik dengan menggunakan dua teknik, baik yang nanti pada kasus trauma ataupun non-trauma. Pada kasus pertama, pada kasus non-trauma, saya akan mempergunakan teknik head tilt chin lift dengan cara penolong memegang bagian dahi dan mengangkat bagian dagu ke arah atas dan menghiperekstensikan bagian kepala. Gerakan ini head tilt chin lift sering kita pergunakan pada kasus-kasus non-trauma. Pada kasus trauma ada dua teknik. Ya. Teknik yang pertama chin lift. Tanpa harus menghiperekstensikan bagian kepala, hanya mengangkat bagian dagu ke arah atas. Teknik berikutnya, jaw thrust. Dengan cara menekan tulang pipi atau zygomatikum ke arah bagian dalam dan jari-jari menyelusuri arah angulus mandibula dan diangkat ke atas dan ibu jari mendorong ke bagian depan. Teknik ini jaw thrust. Setelah manual manuver dengan dua teknik head tilt chin lift dan jaw thrust, ada 3 permasalahan jalan nafas yang sering timbul dan suaranya sangat khas. Permasalahan di sini adalah merupakan permasalahan di airway. Ada snoring, ada gargling, dan ada stridor. Ada satu alat pada kasus-kasus snoring. Nama alatnya adalah oropharyngeal airway. Jatuhnya pangkal lidah ke bagian belakang. Oropharyngeal airway dipasang pada pasien yang tidak sadar dan tidak ada gag refleks atau refleks menggigit. Sebelum melakukan pemasangan oropharyngeal airway, diukur terlebih dahulu dari ujung bibir ke arah ujung angulus mandibula dengan posisi seperti ini. Setelah melakukan pengukuran, dua teknik yang sering kita pergunakan dengan cara pertama, mengangkat atau membuka bagian airway, memasang oropharyngeal airway dengan posisi terbalik. Setelah menyentuh dinding palatumol atau langit-langit mulut, lakukan rotasi 180 derajat dan didorong ke arah dalam. Teknik pertama. Teknik kedua, kita menggunakan alat bantu, spatel. Dimasukkan posisinya di atas bagian lidah untuk menahan lidah. Setelah itu, tanpa gerakan rotasi atau memutar, OPA menyelusuri ke arah bagian dalam. Posisinya, lidah ditahan seperti ini. Oke. Dan OPA dipasang setelah lidah tertahan tanpa harus melakukan gerakan rotasi atau memutar. Selanjutnya, setelah menggunakan oropharyngeal airway, ada satu alat yang kita pergunakan untuk membebaskan jalan nafas. Kita pergunakan pada pasien-pasien yang sadar. Nama alatnya adalah nasopharyngeal airway. Sebelum melakukan pemasangan nasopharyngeal airway atau NPA, diukur terlebih dahulu dari ujung hidung ke arah ujung angulus mandibula. Kalau sudah diukur, diberikan gel dan diusahakan masuk lewat lubang hidung sebelah kanan. Teknik kedua pemasangan nasopharyngeal airway dari lubang hidung sebelah kiri dengan memasang arah yang terbalik, lakukan rotasi 180 derajat dan dorong ke arah bagian dalam. Ini adalah bagaimana cara melakukan pemasangan alat definitif di kasus snoring. Selanjutnya,
Suara jalan nafas gargling. Ada dua tipe suction. Yang satu soft dan yang satu rigid. Yang sering kita pergunakan yang familiar adalah yang tipe soft. 3 detik untuk bayi, 5 detik untuk anak, 15 detik untuk dewasa. Hati-hati apabila ada tanda rakon eyes, rhinore, otore, keluar cairan dari hidung atau telinga, dan battle sign. Jangan mensaksen lewat hidung, karena itu merupakan tanda dari fraktur basis krani. Usahakan ujung-ujung suction tetap terlihat di rongga mulut. Gerakan rotasi memutar ke arah bagian luar. Untuk dewasa, 15 detik. Setelah melakukan tindakan pembebasan jalan nafas di gargling, selanjutnya bagaimana kita membebaskan jalan nafas dengan teknik ketiga. Suara jalan nafasnya adalah stridor. Bagaimana cara membebaskan jalan nafas ketika jalan nafas bagian atas mengalami sumbatan, trauma fasialis, atau menghirup uap panas sehingga terjadinya udem laring. Kita melakukan tindakan needle cricothyroidotomy dengan membuat lubang di antara tulang tiroid dengan tulang krikoid menggunakan jarum paling besar nomor 14. Setelah menggunakan jarum 14, jangan lupa kita tarik squid yang berisi cairan. Memasang tegak lurus. Penusukan dilakukan di antara tulang tiroid dengan tulang krikoid. Di tengah ada namanya membrana cricothyroidea. Didisinfeksi 1 kali, dipalpasi, melakukan penusukan tegak lurus 90 derajat ke arah dalam. Kalau sudah menembus membran, lakukan aspirasi. Setelah tepat, cabut mandrin, arahkan 45 derajat ke bagian dalam. Sambungkan menggunakan jet insufflation yang kita modifikasi menggunakan infuset dengan cara memotong bagian drip yang kita sambungkan ke regulator O2 dan membuat lubang di antara bolus untuk inspirasi dan ekspirasinya. Karena metodenya ini adalah metode pemberian oksigenisasi kering, regulator dibuka. Humidifier tidak kita pergunakan, disambungkan ke O2 sentral, yang kita lubang, kita arahkan ke needle yang telah kita pasang. Dan mengatur mode pernafasan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan menutup untuk inspirasi, membuka untuk melakukan ekspirasi. Demikian 3 permasalahan di jalan nafas yang sering timbul dan suaranya sangat khas. Snoring, gargling, dan stridor. Setelah pembebasan jalan nafas, pemberian oksigenisasi yang baik juga menentukan keberhasilan di dalam penanganan kegawat daruratan. Dalam pemberian oksigenisasi yang baik, mulai dari nasal kanul, 2-6 liter per menit, rebreathing mask atau simple mask, 6-10 liter per menit, dan non-rebreathing mask, dengan 3 valve, bagian kanan luar, kiri luar, dan di bagian dalam pemberiannya adalah 10-12 liter per menit. Tapi, pemberian oksigenisasi dalam keadaan pasien tidak bernafas, kita menggunakan bag, valve, dan mask. Menggunakan teknik EasyClamp dengan cara saya kontrol bagian mask dan menyelusuri angulus mandibula dan mengekstensikan bagian mandibula dengan memberikan pernafasan sesuai kebutuhan 10-12 liter per menit. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ada untuk membebaskan jalan nafas secara efektif. Nama alatnya adalah endotracheal tube atau kita kenal dengan ETT. Bagaimana menentukan ukuran ETT? Jari kelingking pasien. Siapkan 1 nomor di bawah ukuran dan 1 nomor di atas ukuran. Setiap kenaikan ETT,
adalah 0,5 mili. Sebelum melakukan pemasangan ETT atau teknik intubasi yang lebih kita kenal, kita cek terlebih dahulu kondisi cuff dan cap. Kondisi cap atau balon di ETT bocor atau tidaknya dengan memberikan tekanan udara 10-20 ml. Dikembangkan, didiamkan, kalau tidak bocor kembali dikempiskan. Setelah melakukan pengecekan pada ETT atau endotracheal tube yang telah kita persiapkan, ada satu alat bantu untuk memasang ETT atau teknik intubasi. Alat ini namanya adalah laringoskop. Laringoskop terdiri dari bagian handle dan blade. Ada lampu yang menyala ketika menyusuri rongga mulut. Dicek terlebih dahulu dalam kondisi baik atau tidak, menyala atau tidak. Setelah menyala dengan baik dan dipastikan alat-alat yang akan kita pergunakan dalam kondisi baik, ada stetoskop, ada gel, dan ada squid, dan tolong siapkan plester untuk melakukan fiksasi. Teknik awal, kita akan melakukan hiperventilasi sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang melakukan tindakan intubasi adalah dokter. Tapi saya harapkan teman-teman tahu bagaimana mekanismenya kita melakukan. Pak Reza, silakan bantu saya. Setelah melakukan hiperventilasi, laringoskop dipegang dengan posisi handle dan blade dituas seperti ini. Kalau pasien tidak sadar, kita bisa menggunakan teknik cross finger. Posisi ujung blade dari mulut bagian sebelah pinggir mengarah ke bagian tengah. Kalau sudah menemukan pangkal lidah sebagai dudukan atau sandaran ujung blade, tidak bertumpuan pada posisi gigi. Setelah ujung blade bersandar di pangkal lidah, gerakan tangan mengunci di antara pangkal lidah dan punggung tangan yang mendorong ke arah bagian luar. Oke. Jangan lupa dikasih gel saat memasukkan ETT. Setelah menemukan karina, hati-hati vocal cord. Setelah masuk, cabut mandrin. Berikan ventilasi sesuai kebutuhan. Sebelum melakukan fiksasi, usahakan auskultasi terlebih dahulu. Apakah sudah tepat pada jalan nafas, atau pada saluran pernafasan, atau ke saluran pencernaan. Di auskultasi ke arah lambung, Pak Reza 2 kali. 2 kali, 1, 2. Kalau tidak terdengar, silakan pindah ke dinding kanan. 2 kali Pak Reza. 1, 2, 1. Samakan antara dinding kanan dan dinding kiri. 2.
Kalau sudah terdekat sama antara dinding sebelah kanan dan sebelah kiri, lakukan fiksasi. Pernafasan normal Pak Reza. 1, 2, 3. Lakukan fiksasi dengan mengembangkan bagian cap. Kalau sudah mengembang posisi cap, lakukan fiksasi. Ke putaran. 2, 3. Banyak metode yang kita pergunakan untuk melakukan fiksasi. Setelah ETT terpasang, agar selang ETT tidak tergigit oleh pasien, kita lakukan pemasangan oropharyngeal airway kembali. Siapkan ventilator sebagai ventilasi mekanik. Kalau sudah siap, silakan hubungkan ETT dengan ventilator. Demikian skill airway breathing management yang telah kami berikan. Airway, bagaimana cara kita membebaskan jalan nafas, breathing, pemberian oksigenisasi yang baik. Akan menentukan keberhasilan ketika kita menangani kegawat daruratan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat.